pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kompak mengedarkan narkoba, satu keluarga asal kota Banjarmasin ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 9 Februari lalu. Mirisnya anak gadis satu-satunya berinisial N malah dijadikan sebagai penyimpan barang haram tersebut. Sejumlah tenaga kesehatan di Banjarmasin menolak divaksin COVID-19 dengan berbagai alasan seperti mengidap penyakit bawaan dan yang lainnya. Di tengah pandemi COVID-19, warga Kelumpang Hulu Kabupaten Kota Baru dibantu menghidupkan ekonomi kreatif berupa budidaya jamur merang yang dinilai sangat menjanjikan. Sejumlah tenaga kesehatan di Banjarmasin menolak divaksin COVID-19 dengan berbagai alasan seperti mengidap penyakit bawaan dan yang lainnya. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan ada sejumlah tenaga kesehatan yang menolak divaksin COVID-19. Menurutnya para tenaga kesehatan tersebut menolak vaksin Sinovac dengan berbagai alasan seperti mengidap penyakit bawaan yang terbilang beresiko dan lainnya. Ia menegaskan jika alasan itu tidak benar, maka yang bersangkutan akan ditegur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, alasannya mereka punya komorbid, punya penyakit bawaan, sehingga mereka tidak mau divaksin karena memiliki penyakit-penyakit tertentu yang memang menjadi kontraindikasi diberikannya vaksin tersebut. Berapa persen, Pak? Berapa persen? Ya, kita belum menghitung persentase secara keseluruhan, tapi kecil saja jumlahnya. Dari Dinkes sendiri bagaimana Pak terkait itu? Ada sanksi Iya, berkaitan dengan hal tersebut, ya sepanjang alasan itu benar, ya tepat, maka ya tentunya kita bisa mentoleransi. Tetapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita akan memberikan sanksi. Sementara itu, Mahli optimistis pihaknya bisa menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 untuk semua tenaga kesehatan di Banjarmasin sebelum akhir bulan Februari ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Meski di tengah pandemi COVID-19, ratusan murid sekolah menengah pertama SMP Kristen Kanaan Banjarmasin tetap bisa melakukan kegiatan karya wisata namun secara virtual. Kemarin SMA Kanaan sudah pernah kerjasama seperti ini, tapi mereka Kegiatan karya wisata biasanya dilakukan dengan mengajak murid ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk menambah wawasan mereka. Namun karena di tengah pandemi COVID-19, kegiatan karya wisata yang dilaksanakan oleh SMP Kristen Kanaan Banjarmasin dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi. Ketua Pelaksana Kegiatan Karya Wisata Virtual, Riwanto Situmorang mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia, sehingga meskipun tidak bisa datang ke museum tersebut, ratusan siswa di SMP ini tetap bisa melihat isi di dalam museum secara virtual. jadi nggak hanya teori yang kita sampaikan seperti saya belajar BPS itu, BPS kan kita jelaskan tugas orang-orang BPS itu apa yang dikerjakan di sana ini. Cuma kan itu teorinya saja kan. Kalau mereka melihat secara langsung, oh memang seperti inilah yang dikerjakan. Jadi sama halnya dengan ini. Ini sih memang lebih banyak ke IPS ya, karena museumnya. Jadi mereka juga kalau sejarah kan hanya menjelaskan apa yang di buku, anak-anak kurang bersemangat ya. Tapi kalau misalnya melihat benda-benda yang kita jelaskan tadi di teori, mereka lihat di sini ya sangat
saling mendukung jadinya kan, karena bisa mereka melihat bendanya secara langsung. Ya intinya menambah wawasan, tetapi melalui instansi yang di luar sekolah. Bisa dilihat ini videonya panelisnya saja. Kita guru. Meskipun karya wisata ini hanya dilaksanakan secara virtual, diharapkan tetap bisa menambah wawasan para murid. Jadi kalau kita lihat itu. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan madrasah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19 setempat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sudah lewat webinar ya Mbak, ini kami sudah mulai 2000. Dari 66 madrasah yang diusulkan oleh Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 58 diantaranya mendapat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19 setempat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Wakil Ketua 4 Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi sekolah di bawah naungan Kemenak juga harus menerapkan protokol kesehatan. Dari 42 madrasah ibtidaiyah dan 24 madrasah sanawiyah yang diusulkan Kemenak, pihaknya memberi rekomendasi untuk 58 madrasah yang dinilai sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Kita menerima laporan dari Satgas Kecamatan, terutama tim kami di tingkat Poskesmas. Kami menerima sudah ada beberapa madrasah yang dinyatakan layak untuk pelaksanaan PTM ini di lingkungan Kemenak. Jadi ada untuk madrasah sanawiyah ini ada 21 yang dinyatakan layak oleh Satgas Kabupaten. Kemudian untuk madrasah sendiri ada 37. Nah ini yang kami nyatakan layak untuk pemberlakuan tatap muka. Nah selanjutnya sesuai dengan aturan untuk pelaksanaan atau perizinan kepada sekolah-sekolah itu, meski sudah mendapat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19, ke-58 madrasah tersebut belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena terhalang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro yang sedang diterapkan di masing-masing kelurahan se-Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.